Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Ardia Pramesti, NPM 201705104 dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan UAS basis data mengenai materi pertemuan pertama sampai akhir. Sejarah basis data. Sistem database rasional pertama yang tersedia secara komersial muncul pada tahun 1980 awal dengan Oracle versi 2. Pada pertengahan 1980, SQL menjadi standar intergalaksi. Pada tahun 1990-an, pergolakan industri dimulai dengan lebih sedikit perusahaan yang bertahan. Proses pengembangan basis data, contohnya bisa dilihat pada diagram hubungan entitas berikut mewakili kebutuhan informasi dari Departemen Sumber Daya Manusia. Pada proses pengembangan basis data, bagian contoh tabel mencantumkan spesifikasi desain, informasi, dan memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama itu ada nama tabel, yang kedua ada nama kolom, yang ketiga ada kunci atau primary key atau PK, itu sebagai pengidentifikasi unik untuk setiap baris data, dan forgive key atau FK itu menghubungkan data dalam satu tabel ke data di tabel kedua dengan mengacu pada kolom PK di tabel kedua. Yang keempat itu ada nulls, itu menunjukkan jika kolom harus berisi nilai wajib. Dan yang kelima itu ada unique, itu untuk menunjukkan jika nilai yang terkandung dalam kolom adalah unik pada tabel. Yang keenam itu ada tipe data, itu untuk mengidentifikasikan definisi dan format data yang disimpan di dalam kolom. Yang ketujuh itu ada Structured Query Language atau SQL, itu perintah yang digunakan untuk membangun fisik struktur dari basis data. Yang ke-8 itu ada SQL digunakan untuk mengisi, mengakses, dan memanipulasi data dalam relasional basis data. Contohnya pada gambar ini. Ini untuk insert, select, dan update pada SQL pada query. Mengenai entitas dan atribut, terdapat dua model, yaitu model konseptual dan model fisik. Model konseptual itu untuk mengidentifikasi entitas penting atau objek yang menjadi tabel dalam database dan menghubungkan antar entitas, dan tidak menentukan atribut itu sebagai objek menjadi kolom atau field dalam database, dan pengenalan unique itu atau atribut yang menjadi kunci utama database. Lalu untuk model fisik itu merupakan perpanjangan dari model data logis, itu mengidentifikasikan definisi tabel, tipe data, dan presisi, lalu mengidentifikasikan tampilan, indeks, dan objek database lainnya, dan menjelaskan bagaimana objek harus diimplementasikan dalam database tertentu dan menampilkan semua struktur tabel termasuk kolom, kunci utama, dan kunci asing atau FK dan PK. Terkait entitas dan atribut, entitas adalah suatu yang penting bagi bisnis tentang data mana yang harus diketahui, nama untuk sekumpulan hal serupa yang dapat Anda daftarkan, biasanya kata benda. Contohnya benda, pariwisata, orang, dan entitas itu memiliki instansi. Instansi adalah kejadian tunggal dari suatu entitas. Lalu atribut, seperti entitas, atribut memiliki suatu yang penting bagi bisnis. Atribut adalah informasi spesifik yang membantu, misalkan menjelaskan entitas, mengukur entitas, kualifikasi entitas, mengklasifikasi entitas, menentukan entitas, dan sebagai sebuah atribut memiliki nilai tunggal. Lalu relationship basic. Relationship dalam model data itu dapat mewakili suatu yang penting, menunjukkan bagaimana entitas terkait satu sama lain,
hanya ada antara entitas atau satu entitas dan dirinya sendiri, merupakan dua arah, dinamai di kedua ujungnya, hubungan memiliki pilihan dan hubungan memiliki kardinalitas. Optionality relationship. Relationship atau hubungan dapat berupa mandatory atau optional, ditentukan dengan mempertimbangkan dua entitas, contohnya employee dan job. Berdasarkan apa yang Anda ketahui tentang instansi entitas, dapat ditentukan opsionalitas dengan menjawab pertanyaan seperti, haruskah setiap karyawan memiliki pekerjaan? Apakah setiap pekerjaan harus diberikan kepada seseorang karyawan? Dengan kata lain, apakah ini hubungan mandatory atau opsional bagi seorang karyawan? Lalu, Entity Relationship Diagram atau ERD. ER diagram adalah representasi bergambar dari data yang menggambarkan bagaimana data dikomunikasikan dan terkait satu sama lain. Objek apapun seperti entitas, atribut entitas, himpunan relasi, dan atribut relasi lainnya dapat dicirikan dengan bantuan diagram ER. Dalam Oracle SQL Data Modeler, relasi antar tabel dibagi berdasarkan dua hal, yaitu kardinalitas dan opsionalitas. Relasi merupakan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Lalu, jenis-jenis relasi itu ada relasi one to many, itu satu ke banyak. Jadi satu entitas menuju ke banyak entitas. Many to many itu banyak ke banyak, itu jadi banyak pada entitas yang banyak menuju ke entitas yang banyak pula. Lalu one to one money itu satu ke satu yang banyak, itu maksudnya satu entitas menuju ke satu entitas yang banyak. Jadi ada dua cabang. Lalu ada supertype dan subtype. Supertype adalah sebuah entitas tipe umum yang berisi atribut dan perilaku yang sama untuk satu atau lebih supertype pewaris atau inheritage. Supertype biasanya disebut juga dengan parent class. Karakteristik supertype itu: 1. Mewakili semua atribut supertype, 2. Mewarisi semua hubungan supertype, 3. Biasanya memiliki atribut atau relasi tersendiri, lalu 4. Digambarkan di dalam entitas supertype, dan 5. Tidak pernah ada sendiri atau tidak dapat berdiri sendiri, dan 6. Mungkin memiliki subtype sendiri. Jadi untuk contohnya itu, supertype-nya itu pekerja, lalu subtype-nya itu pekerja harian dan pekerja tetap. Jadi subtype-nya itu pekerja harian dan pekerja tetap berada di dalam supertype, yaitu pekerja. Lalu normalisasi. Normalisasi database merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundasi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Tujuan normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundasi data dan memastikan dependensi data atau data yang berada pada tabel yang tepat. Database yang belum dinormalisasikan, maka akan terjadi 3 kemungkinan, yaitu insert anomaly, itu sebuah situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Dan yang kedua itu adalah delete anomaly, itu penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Lalu yang ketiga ada update anomaly, itu sebuah situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan
Inkonsistensi database dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. First normal from itu merupakan bentuk normal pertama, tidak perlu ada atribut yang multi-value. Lalu validasi bahwa tiap atribut memiliki nilai tunggal untuk setiap instansi di dalam entitasnya. Lalu second normal from itu merupakan bentuk normal pertama, tidak perlu ada atribut yang multi-value. Validasi kan berada tiap atribut memiliki nilai tunggal untuk setiap instansi di setiap entitasnya. Lalu third normal from itu merupakan bentuk normal ketiga, menyatakan bahwa tidak ada atribut non-UID yang dapat bergantung pada atribut non-UID lainnya. Bentuk normal ketika melarang ketergantungan transitif, yaitu ketika atribut dalam suatu entitas bergantung pada atribut non-UID lainnya. Lalu Arch, kita masuk ke materi Arch. Arch dalam pemodelan data membantu perancangan memperjelas relasi SOR atau exclusive OR pada database. Hubungan OR eksklusif pada hubungan antar suatu entitas dan dua atau lebih entitas lain, di mana hanya satu dari hubungan bisa eksis dalam satu waktu. Terdapat sebuah busur diwakili pada sebuah ERD sebagai garis yang solid dengan ujung yang melengkung. Itu sebuah arch ya, tanda arch. Sebuah lingkaran digambar pada busur untuk tiap hubungan yang merupakan bagian dari busur. Jadi yang di busur yang dimaksud itu ini diwakili pada sebuah ERD sebagai garis yang solid dengan ujung melengkung. Lalu lingkaran yang digambar pada busur, lingkaran kecil ini, untuk setiap hubungan yang merupakan bagian dari busur. Lalu hierarchy dan recursive relationship. Pengertian hierarki. Hierarki itu pada pemodelan data adalah cara untuk menggambarkan tingkatan pada data. Sedangkan pengertian rekursif adalah pemodelan data yang memiliki relasi pada entitas itu sendiri. Contoh hierarki yang dimaksud adalah ini: presiden menjawab direktur, lalu ke manajer, lalu ke entry level employee. Lalu untuk rekursif sendiri itu contohnya ini, employee itu memiliki identifikasi seperti bed number, first name, job, salary, budget, bonus plan, and car plans. Lalu masuk ke materi basic mapping, the transformation process. Transformation conceptual to physical itu model konseptual diagram ER diubah menjadi model fisik, diimplementasikan fisik dan akan menjadi database rasional. Jadi diagram ER ini dirubah menjadi model fisik seperti tabel seperti ini. Lalu terminologi mapping itu mengubah dari analis atau konseptual model ke implementasi physical model, juga berarti mengubah terminologinya. Analisisnya jika IR diagram itu dirubah ke physical design, entity berubah ke tabel, instansi berubah ke row, atribut berubah ke kolom, primary unit berubah ke primary key, second unit berubah menjadi unique key, relationship berubah menjadi founded key. Introduction to relationship database concept. Language to access data. Struktur query language atau SQL memungkinkan kita untuk mengakses data dalam database relasional dengan cara yang efisien. Contohnya itu select class name, department ID from employers where employees sama dengan 200.
dirubah ke dalam database rasional dengan cara yang lebih efisien, lebih sedikit. Lalu untuk language to access data, introduction to relationship database concept, itu ada struktur query language atau SQL memungkinkan kita untuk mengakses data dalam database relasional dengan cara yang efisien. View, ada yang pertama itu ada view itu adalah perintah query yang disimpan dalam database dengan suatu nama tertentu sehingga bisa digunakan setiap saat untuk melihat data tanpa menulis ulang query tersebut. Contohnya cara membuat view itu create view, name as gitu, habis itu select kolom 1, kolom 2, lalu from table name, lalu where conditioning. Lalu yang kedua itu ada left join, itu untuk mengembalikan semua record dari tabel kiri dan record yang cocok pada tabel kanan. Hasilnya adalah 0 jika tidak ada kecocokan. Contohnya select column name itu untuk memilih, lalu from tabel 1 left join tabel 2 menuju ke tabel 2. Tuh. Lalu terdapat dua lagi, ada function dan prosedur. Yang pertama itu function, ada beberapa function yang bisa digunakan, ada 5 function. Itu ada yang pertama ada select all case, itu berfungsi untuk mengkonversi string menjadi huruf kecil. Lalu select use case itu untuk mengkonversi string menjadi huruf besar. Lalu select leg itu untuk mengembalikan panjang string dalam bit. Lalu untuk select list itu untuk mengembalikan nilai terkecil dari daftar argumen. Lalu untuk select max itu untuk mengembalikan nilai maksimum dalam suatu set nilai. Lalu untuk prosedur, yang pertama ada prosedur select, itu contohnya bikin select from nama tabel, lalu di end, jadi nama tabelnya dipilih. Lalu ada prosedur insert, itu untuk menambahkan insert, begin, lalu insert into nama tabel, value kolom 1, kolom 2, lalu end. Lalu ada prosedur delete, itu caranya begin, delete from nama tabelnya, lalu where, lalu end, maka akan terhapus. Lalu untuk prosedur update, untuk perbarui itu ada begin, update nama tabel, set nama tabel sama dengan value-nya, lalu where, dan akan terupdate. Lalu masuk ke studi kasus. Studi kasus yang saya buat adalah terdapat 8 tabel sistem peminjaman buku perpustakaan yang meliputi member, peminjaman, detail peminjaman, buku, jenis buku, rak, pengembalian, dan denda. Dan akan dibuat query-nya menggunakan phpMyAdmin sebagai berikut yang akan saya praktekkan. Yang pertama, kita buka aplikasi phpMyAdmin, lalu kita membuat nama basis data yaitu pinjam buku, lalu buka tabel pertama itu kita buat tabel peminjaman saja, lalu masukkan atributnya, ada ID peminjaman, ID member, dan tanggal peminjaman, dan tanggal harus kembali. Lalu disesuaikan integer untuk peminjaman ID member, lalu tanggal date, lalu kita isi. Lalu buat nama tabel rak, ID rak, nama rak, dan posisinya. Panjangnya 30, lalu kita sesuaikan itunya,
varchar lalu 30, lalu simpan, lalu buat nama tabel yang baru. Yuk, tabel buku. Yang pertama ada ID buku, nama buku, ID jenis, penerbit, lalu disesuaikan jenisnya. Lalu tahun terbitnya disesuaikan jenisnya menjadi tahun dan stok bukunya. Lalu kita membuat tabel denda, ID denda, jenis denda, total denda, pajak, dan disesuaikan jenisnya. Lalu kita membuat detail peminjamannya, berisi ID peminjaman, ID buku, gitu ya. Lalu kita membuat tabel jenis buku dengan ada isinya ID jenis, nama jenis, disesuaikan jenisnya integer dan varchar. Lalu kita membuat tabel lagi, tabel kembali, ID kembali, ID peminjaman, lalu membuat nama tabelnya member yang berisi ID member, nama member, alamat, dan tanggal lahir. Disesuaikan, disimpan. Lalu kita menggunakan insert, mencoba menggunakan insert, dirubah value-nya. Jadi contohnya Laskar, kita judul bukunya Laskar Pelangi, ID bukunya, jenis buku, disesuaikan dengan value atasnya. Ini ada yang error, karena harus disesuaikan. Kita membuat beberapa judul buku bersama ID jenis, penerbit, dan tahun terbit, dan stok bukunya. Lalu kita coba menggunakan di tabel terakhir, kita untuk membuat rak, nama dan posisi, ID rak dulu, ID-nya 1, nama raknya apa dan posisinya di mana. Kita membuat 3. Misalkan dengan zona 1, 2, 3 itu maaf ada yang salah karena harusnya 3. Lalu kita buka insert.
kita untuk mengupdate judul buku. Kita lihat sudah terupdate. Lalu kita gunakan delete. Kita hapus salah satu bukunya. Sudah terdelete, lalu kita melakukan select buku 1. Contohnya kita menggunakan select detail peminjamannya. Lalu berisikan misalkan ID peminjaman, nama member, buku nama buku peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal kembali, peminjaman QT, from peminjaman, member, buku, kembali, lalu where, detail peminjaman, ID peminjaman, bank peminjaman, ID peminjaman, and member ID member sama dengan peminjaman ID member and buku ID buku, data peminjaman ID buku. Peminjaman ID peminjaman, data peminjaman, lalu ID peminjaman, lalu kembali untuk ID peminjaman. Lalu kita kirim. Maaf, ini ada error, ada di yang nomor 2 itu harusnya detail peminjaman, salah nulis, dan untuk di peminjaman. Dan sudah berhasil. Sudah itu nama saya, geser dia, saya ulangi, dan sudah. Lalu kita review. Ke view kita menggunakan yang tadi, kita tambah create view untuk reward peminjamannya. Kita buat di rutin, insert buku, begin, untuk parameternya kita sesuaikan. Untuk nama, ID, penerbit, tahun terbit, dan stoknya. Lalu kita samakan. Maaf ada salah. Salahnya terletak pada stok bukunya kurang, tanda kurung tutup. Lalu sudah berhasil. Buku
Kita buat tabel baru untuk nomoritin delete buku. Lalu parameternya ditaruh di situ. Kita hapus buku yang barusan kita cek apakah berhasil, dan berhasil. Lalu kita masuk ke update stok. Kita ganti dengan stok buku. Value-nya juga. ID buku. Maaf, ada yang salah. Salahnya itu terletak pada kurang tanda buku. Lalu sudah terupdate stok bukunya. Lalu kita cek dan bisa terupdate. Berhasil. Lalu kita masuk ke select. Sudah select, kita search member. Kita menggunakan nama ID member, bikin. Kita gunakan select from member where, ID member, dan sudah bisa men-search member. Kita coba untuk dan akan muncul namanya sesuai, dan search member sudah, semuanya sudah, dan sudah 8 tabel, sudah cukup, dan itu menampilkan lewat peminjaman. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada UAS Basis Data kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.